Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Bunda di hari Jumat yang penuh berkah ini. Amin. Nah, teman-teman, di hari Jumat ini teman-teman akan kembali belajar tematik, yaitu tema keempat, berbagai pekerjaan, dan subtema kedua, pekerjaan di sekitarku. Dan masuk ke pembelajaran keempat. Baik, nah sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu bersama-sama supaya saat nanti belajar kalian dipermudah sama Allah untuk menerima materi hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Baik, teman-teman. Seperti biasa, Bunda akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari Jumat ini. Oke, yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami pengamalan sila kedua Pancasila dengan baik. Lalu yang kedua, dengan diskusi, siswa dapat menyebutkan pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengenal keliling pada bangun persegi panjang dengan benar. Lalu yang keempat, dengan melihat contoh, siswa dapat menghitung keliling persegi panjang menggunakan rumus dengan benar. Oke, dari tujuan tadi, maka materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pertama, pengamalan sila kedua. Yang kedua, mengenal keliling persegi panjang. Lalu yang keempat, yaitu teman-teman akan belajar tentang rumus keliling dan kita akan belajar menghitung keliling pada persegi panjang. Oke, teman-teman, kita masuk materi pertama yaitu tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, teman-teman, pengamalan sila Pancasila merupakan sikap atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan butir Pancasila atau mencerminkan dari butir Pancasila itu, baik sila ke-1 maupun sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, jadi setiap butir Pancasila itu dia memiliki pengamalan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nanti untuk lebih jelas mengenai pengamalan Pancasila, terutama sila kedua ini, tapi kita kembali mengulang yuk tentang apa sih bunyi-bunyi atau bunyi butir-butir sila Pancasila. Ya, yuk kita ingat lagi nih. Nah, di sini lihat teman-teman, Bunda sekedar mengingatkan kembali, ini adalah lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Nah, dari gambar ini tuh ada perisai yang merupakan itu lambang-lambang dari butir Pancasila. Nah, pada lambang pertama ada bintang yaitu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, gambar rantai yang merupakan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar ketiga itu pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Lalu sila keempat itu ada kepala banteng yang butirnya berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu lambang terakhir itu ada padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah sekarang kita langsung masuk nih teman-teman. Kita akan belajar ke pengamalan sila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya teman-teman sudah belajar pengamalan sila ke-1, sekarang kita akan belajar pengamalan sila kedua. Nah, sebelum kita mempelajari pengamalan sila kedua, kita ingat lagi nih bunyi sila kedua apa teman-teman? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pengamalan yang termasuk ke dalam sila kedua Pancasila. Ini teman-teman bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, bertindak adil atau tidak memandang ras, suku, agama, ataupun status sosial. Yang ketiga,
menghargai pendapat orang lain. Keempat, nah berani mengakui kesalahan. Jadi kalau salah harus berani mengaku, nggak boleh pura-pura nggak tahu. Kelima, mengunjungi teman yang sakit. Ini termasuk ke dalam pengamalan sila. Kedua, yang keenam, memberi santunan kepada orang yang membutuhkan. Itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Ketujuh, nah, berani membela yang benar. Jadi kalau misalnya ada temannya yang benar, kalian nggak perlu takut untuk membelanya. Jadi harus berani membantu temannya yang benar. 8. Tidak membeda-bedakan status sosial, yaitu jadi teman-teman tidak boleh mainnya misalnya maunya sama yang ini aja karena yang ini pinter, yang ini enggak, nggak boleh seperti itu. Nah, yang terakhir, pengamalannya adalah membantu korban bencana alam atau tolong menolong. Nah, ini adalah 9 pengamalan sila kedua yang teman-teman bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Bunda Nula mau tanya. Nah, di sini ada gambar itu, coba kalian lihat, gambar kotak yang menyebutkan bagian sila atau bagian pengamalan sila Pancasila. Teman-teman bisa tebak itu berbentuk apa kira-kira kotaknya? Apakah persegi, persegi panjang, atau mungkin segitiga? Ya, ini adalah kotak yang berbentuk persegi panjang. Teman-teman masih ingat persegi panjang? Persegi panjang merupakan bagian dari bangun datar. Nah, di sini teman-teman masih ingat nggak nih sama bentuk persegi panjang? Nah, mana yang termasuk bangun persegi panjang? Apakah gambar satu, gambar kedua, atau yang ketiga? Oke, good job. Yang termasuk atau yang merupakan bangun persegi panjang adalah gambar nomor 3. Berarti teman-teman masih ingat nih. Sekarang, nah teman-teman bisa dilihat, sekarang kita akan belajar keliling pada bangun persegi panjang. Teman-teman perhatikan, di situ ada gambar persegi panjang dengan sudut A, B, C, dan D. Nah, persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisinya saling berhadapan sama panjang. Oke, lalu keliling persegi panjang itu adalah jumlah sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya. Jadi sisi yang mengelilingi itu disebut dengan keliling persegi panjang. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar persegi panjang di samping keliling A, B, C, D itu adalah dari sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA pada persegi panjang di samping. Nah, sisi yang lebih panjang ini disebut dengan P, yaitu sisi AB dan sisi CD. Lalu, sisi yang lebih pendek itu dinamakan dengan lebar, yaitu sisi BC dan juga sisi AD. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar tentang mengenal dan menghitung luas persegi. Kalau hari ini teman-teman akan belajar menghitung keliling pada bangun persegi panjang. Nah, oke. Setiap bangun datar memiliki sebuah keliling, itu sudah pasti. Begitupun dengan bangun persegi panjang, teman-teman. Nah, rumus untuk mencari persegi panjang ada seperti ini. Nah, keliling sama dengan panjang ditambah lebar atau bisa dipersingkat dengan 2P ditambah 2L atau bisa juga disederhanakan 2 dikali P ditambah L. Nah, lebih mudahnya Bunda Nula tuliskan seperti ini. K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Nah, keliling ini bisa dipersingkat dengan huruf K, yaitu keliling. Lalu P itu adalah panjang dan L adalah lebar. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar ini. Nah, di sini yang lebih panjang itu adalah P atau panjang. Lalu yang ke bawah ini yang lebih kecil ukurannya adalah lebar. Oke, sekarang yuk kita belajar menghitung keliling persegi panjang. Teman-teman perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada perintah hitunglah keliling pada bangun persegi panjang di atas. Pertama, kita tulis dulu nih teman-teman yang diketahui.
P-nya atau panjangnya ini 15 cm. Lalu L-nya yaitu 8 cm dari sisi BC. 8 cm sudah pasti sisi AD pun 8 cm. Lalu apa yang ditanya? Nah, yang ditanya adalah keliling bangun atau K. Nah, kita ingat rumusnya tadi apa? Nah, ini cara mengerjakannya. Rumusnya tadi keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L. Oke, sekarang kita jabarkan. Di sini K sama dengan 2 kali. Nah, 2 ini maksudnya adalah karena dia memiliki 2 buah sisi panjang dan 2 buah lebar. Nah, ini makanya ditulisnya di sini 2. Lalu buka kurung 15 cm panjangnya ditambah 8 cm lebarnya. Kita jabarkan lagi di bawahnya. K sama dengan 2 dikali buka kurung. Nah, ini 15 ditambah 8 sama dengan 23 cm. Kita jabarkan lagi deh di bawah nih. Kelilingnya itu 46 cm. Dari mana? Dari 2 dikali 23 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa keliling pada bangun persegi panjang A, B, C, D adalah sebesar 46 cm. Lalu bagaimana kalau misalnya soalnya berbentuknya cerita Bunda, tidak berbentuk gambar? Yuk kita simak penjelasan berikut. Baik, teman-teman, di sini Bunda sudah siapkan soal ceritanya. Nah, Bapak Rizky memiliki kebun yang berbentuk persegi panjang. Panjang sisi kebun tersebut adalah 20 meter dan lebar sisinya 10 meter. Hitunglah keliling kebun milik Bapak Rizky. Nah, cara pertama, teman-teman gambar terlebih dahulu bangun persegi panjangnya. Kayak seperti ini. Tadi panjangnya 20 meter, lalu lebarnya 10 meter. Kalau sudah digambar, tinggal kita hitung. Oke, yang diketahui dari soal tadi adalah panjangnya 20 meter. Lalu lebarnya atau L adalah 10 meter. Yang ditanya adalah keliling kebunnya Pak Rizky atau K-nya yang teman-teman harus cari. Nah, ini bisa langsung teman-teman hitung. Caranya ataupun rumusnya sama seperti tadi, tidak berubah karena di sini mencari keliling. Hanya ini bentuknya soal cerita. Oke, tadi rumusnya mencari keliling K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kita jabarkan, K sama dengan 2 kali buka kurung 20 meter ini karena panjangnya 20 meter ditambah 10 meter, yaitu lebar sisi kebunnya 10 meter. Kita perjelas lagi di sini, K sama dengan 2 dikali 30 meter. 30 meter ini dari 20 ditambah 10 meter, jadi 30 meter. Lalu, K sama dengan 2 dikali 30 meter, hasilnya adalah 60 meter. Maka, keliling kebun milik Bapak Rizky adalah 60 meter. Nah, bagaimana kalau soal ceritanya seperti ini? Nah, ini kelilingnya sudah diketahui, panjangnya sudah. Yang belum diketahui lebarnya, maka kita harus mencari lebarnya. Nah, di sini sudah ada soal, sebuah bingkai foto memiliki keliling 140 cm. Jika panjang bingkai foto tersebut 40 cm, maka tentukanlah lebarnya. Nah, teman-teman harus cari tahu dulu nih rumus mencari lebar persegi panjang. Nah, ini adalah rumusnya. Lebar sama dengan K keliling dibagi 2 dikurang P dikurang panjang. Ini adalah rumusnya. Nah, sekarang langsung kita kerjakan. Dari soal tadi yang diketahui adalah K atau kelilingnya sama dengan 140 cm. Lalu P atau panjangnya adalah 40 cm. Nah, dari soal tadi yang ditanya adalah lebarnya atau L-nya berapa sih? Nah, langsung bisa kita jawab. Diingat rumusnya, L sama dengan K dibagi 2 dikurang P. Jadi kita jabarkan nih, L sama dengan K-nya 140 cm kelilingnya dibagi 2. Lalu tutup kurung dikurang 40 cm yaitu ukuran panjangnya. Nah, kita perjelas di sini L sama dengan 70 cm yaitu dari 140 dibagi 2.
Lalu tutup kurung lagi, dikurang 40 cm. Nah, di sini diperjelas 70 dikurang 40 cm sama dengan 30 cm. Maka lebar bingkai foto adalah 30 cm. Nah, itu teman-teman cara menghitung keliling pada bangun persegi panjang dan juga mencari lebar pada bangun persegi panjang. Baik teman-teman, sekian pembelajaran pada hari Jumat ini. Bunda berharap banyak ilmu dan juga manfaat yang dapat teman-teman ambil dan juga bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bunda minta maaf jika ada kesalahan. Sekian dari Bunda. Terus semangat, tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun harus tetap semangat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga kebersihannya teman-teman. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.